Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mufliha Mustari dari kelas 3F Program Studi Budidaya Tanaman Hortikultura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Manajemen Agribisnis, yaitu skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, langsung saja pada materi ini menjelaskan di mana ada pengertiannya. UMKM yaitu merupakan salah satu praktik usaha populer di kalangan masyarakat. Banyaknya pegiat UMKM ini menjadikan sektor bisnis ini sebagai salah satu roda penggerak perekonomian negara. Nah, pada ciri-ciri UMKM ini yaitu jenis komoditi atau barang yang pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu tempat menjalankan usahanya, bisa berpindah sewaktu-waktu usahanya belum menerapkan administrasi. Nah, pada pengembangan dan perkembangan UMKM ini yang ada di Indonesia, di mana pengembangan UMKM, usaha mikro kecil menengah, sebagai pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf C, dilakukan dengan cara yang pertama, memasyaratkan dan memberdayakan kewirausahaan. Kedua, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. Dan yang ketiga, membentukkan dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan. Nah, pada kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM ini, yaitu dilakukan oleh pemerintah kita untuk UMKM. Pertama, pemerintah memberikan dana dalam bentuk biaya alokasi. Tak tanggung-tanggung, koperasi dan UMKM ini menjadi sasaran alokasi dana terbesar kedua setelah untuk perlindungan sosial. Nah, pada masalah-masalah yang dihadapi UMKM ini juga yang pertama ada minimnya modal usaha, yang dimana modal ini merupakan salah satu permasalahan utama yang sering dialami UMKM. Nah, yang kedua itu kesulitan dalam hal perizinan, di mana perizinan juga menjadi salah satu masalah UMKM yang sering dialami di Indonesia. Nah, yang ketiga itu kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital. Setiap pelaku UMKM ini tentu ingin mengembangkan jangkauan usahanya seluas mungkin. Nah, pada keempat ini pembukaan masih manual. Nah, pada meski Indonesia sudah mendorong pertumbuhan ekonomi digital, masih banyak pelaku UMKM yang menggunakan pembukaan secara manual. Dan yang kelima itu kurangnya kesadaran membayar pajak. Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya ada sekitar 2 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Nah, pada kasus-kasus manajemen UMKM ini yaitu krisis ekonomi akibat pandemi yang seperti sekarang COVID-19, berbeda dengan krisis yang terjadi sebelumnya. Pada tahun 2008 dan krisis moneter 1998, pada saat kedua krisis tersebut melanda, UMKM ini menjadi sektor terkuat yang bertahan dan pencaturan ekonomi di Indonesia kala itu. Nah, pada kesimpulan materi hari ini yaitu di mana UMKM memiliki potensi yang begitu besar bagi peningkatan perekonomian rakyat. Namun, kenyataannya UMKM masih mengalami berbagai hambatan internal maupun eksternal dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, modal, dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan yang bisa dialami oleh UMKM ini, diperlukan adanya strategi kebijakan dari pemerintah yang pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan 3 hal masalah klasik yang kerap kali menerapa UMKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan mengenai skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.